Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Serena 2.0 HWS ya, atau Highway Star Matic tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, dan kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silakan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling utama kita perhatikan dari fisik luar secara keseluruhan. Jadi mulai dari depan ya kita perhatikan, atau dari belakang bisa kita perhatikan. Yang pertama itu tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus untuk bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah gap ya, gap sambungan atau kita sebut nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bagian bodi mobil. Jadi kita cek nut, pastikan itu dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi bodi ini dia memantulkan objek, bayangan objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi pastikan bahwa bayangannya itu lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek permukaan bodi secara keseluruhan. Terus habis itu kaca-kaca juga kita perhatikan nih, kaca. Terus habis itu velg ban. Nah, ini ban juga, ban depan masih tebal nih, masih di atas 80% masih ada. Nah, terus bagian-bagian yang lain kita periksa semuanya. Nah, ini ban belakang, ini dia masih ada sekitar 70 ya, antara 70-80% masih. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan keseluruhan dari bagian luar mobil itu oke. Lampu-lampu juga perlu kita cek, pastikan bahwa kondisinya itu oke. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisinya masih oke ya. Nah, setelah kita kelilingin mobil, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalamnya. Oke. Nah, sebentar. Nah, ini Serena ini yang tipenya Highway Star. Jadi dia sudah electric sliding door ya, kiri dan kanan. Jadi ini kuncinya dia sudah keyless entry, start stop engine button, serta di bagian sini ada tombol buat buka pintu. Kiri dan kanan bagian tengah slidingnya ya. Nanti kita coba nih, kita buka. Nah, ini. Jadi kita periksa juga di mobil Serena, terutama di Serena ya. Jadi elektrik-elektriknya masih berfungsi normal atau tidak. Nah, di sini masih kebuka ya, dua-duanya masih oke, masih aman. Nah, ini coba kita tutup lagi. Satu lagi coba kita tutup lagi. Nah, oke. Sip. Sekarang kita coba mulai dari depan, kita periksa ya. Oke. Nah, pada saat kita buka pintu, kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita rasakan adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus habis itu pedal juga perlu kita perhatikan, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus berikutnya yang perlu kita periksa itu di masing-masing kolong jok. Nih agak gelap nih. Nah, rel, terutama bagian rel-relnya kita pastikan, kita periksa bahwa kondisinya itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan sudah oke. Berikutnya coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk, enak atau tidak, mobil interior secara keseluruhan nyaman atau tidak. Terus habis itu dashboard juga kita periksa, nanti satu persatu nanti di video ini juga akan kita lihat, kita periksa. Nah, plafon juga perlu kita periksa. Gelap nih. Nah, kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak? Kok jadi gelap? Nah, masih oke atau tidak? Terus habis itu jok juga perlu kita periksa, kondisinya masih oke atau tidak. Nah, ini joknya dia orisinil ya, orisinil, bahannya bahan fabric dan kondisinya juga masih oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi interior oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita
buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan juga kita perhatikan. Kalau misalnya rembesannya itu di packing itu untuk mengganti packing sih perbaikannya tidak begitu mahal ya. Oke. Nah, terus habis itu kita periksa juga, kita ngolong bagian bawah mobil, kita periksa kaki-kaki, pastikan bahwa tidak ada rembesan di kaki-kaki. Adapun juga rembesan bisa jadi kalau dia dari seal dari karet-karet, itu kemungkinan kalau diganti juga tidak begitu mahal biayanya. Terus pastikan juga tidak ada kropos di bagian bawah mobil. Nah, terus kita periksa juga level oli, kondisi oli mesin, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan itu sudah oke, sudah aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini karena start stop engine button ya, jadi kita taruh saja di sini. Nah, ini buat tombol, nah ini nih tombol start stop engine buttonnya. Sekarang kita tekan, kita injak rem. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi di dinamo starternya yang sudah problem, jadi perlu diservis. Nah, terus untuk getaran mesin yang masuk ke dalam mobil itu bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Dari posisi duduk juga bisa kita rasakan. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam mobil itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya. Jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan yang perlu kita periksa lebih detail lagi. Nah, berikutnya sekarang kita periksa di kilometer ya, kilometer mobil. Nah, Nissan Serena ini kilometernya di 115.000. Nah, terus habis itu dia masih ada gantungan servis oli terakhirnya, jadi harus ganti oli kayaknya. Nanti tinggal tergantung negosiasi, nanti mau kita gantiin atau ganti sendiri. Nah, terus dia masih lengkap juga di sini. Jadi buku dia tinggal buku manual sama beberapa gantungan servis terakhir. Beberapa servis sebelumnya. Jadi masih ada. Jadi kita bisa ngelihat historinya seperti apa. Nah, pada saat kita mencari mobil bekas, pastikan yang pertama kilometer, terus habis itu kondisi fisik secara keseluruhan, terus habis itu apakah ada servis-servis sebelumnya. Pastikan bahwa antara kilometer, kondisi fisik mobil, serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset, susah kita prediksi maintenance ke depannya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesin di bagian sini, nah ini buat buka tangki bensin, saya nggak buka biar tidak menghalangi sliding door. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tertutup nih. Jadi buat koin-koin atau barang-barang kecil, ada tempat penyimpanan terbuka juga. Terus habis itu di sini ada tombol sliding door kiri dan kanan. Nah, kita coba aja nih ya, kita pencet ya. Nah, ini yang bagian kiri masih normal. Terus habis itu saya pencet juga di sebelah kanan. Nah, ini perlu kita periksa nih elektriknya ya, karena lumayan juga kalau untuk perbaikannya. Jadi pastikan bahwa, nah ini masih oke ya nih tuh. Sama satu lagi, nah kita tekan, nah jadi dua-duanya masih oke. Nah, terus di sini untuk tombol eco mode. Terus habis itu di sini ada tombol buat ini apa? Buat ini nih MID, nanti pengaturan MID segala macam. Nah, di sini ada spion, pengaturan elektrik spion. Dia sudah retract juga nih, jadi retractnya bisa kita periksa juga nih. Nah, retractnya juga masih berfungsi secara normal ya. Nah, ini kita buka nih. Nah, oke. Nah, sebelum kita ke depan, kita periksa juga di door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Di sini bahannya bahan fabric ya, dia sama dengan bahan jok. Nah, terus di sini ada pengaturan buat ini central lock, ini buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window untuk di keempat pintunya. Oke, sekarang kita buka saja kacanya. Nah, yang perlu kita periksa lagi di sini. Nah, di pinggir-pinggir pintu ini dia ada sealer ya. Nah, jadi sealer kita periksa, pastikan bahwa kondisi sealernya itu masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah
reparasi. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesin di sini agak ke kanan sedikit, kita dorong ke kiri. Nah, Nissan Serena ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan ya. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesin Nissan X-Trail yang 2000 cc. Nah, untuk melihat kondisi mesin masih bagus, secara sekilas kita bisa pertama dengarkan ritme suaranya. Jadi pastikan bahwa suaranya itu konstan beraturan, suaranya juga halus, serta getaran mesinnya juga masih halus. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin ini juga ada sealer. Nah, jadi sealer kita periksa, kita pastikan sealernya itu aman. Nah, ini di belakang-belakang karet sini, pastikan sealernya aman. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, ini sudah dilengkapi dengan peredam panas pada mobil. Nah, terus habis itu di bagian depan ini ada besi yang memanjang yang kita sebut apron ya, atau bullhead. Kita pastikan bahwa apronnya ini aman, tidak ada perbaikan atau reparasi, serta bagian-bagian sasis ini juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu masih aman ya, sama samping-samping ini tidak bekas reparasi atau perbaikan. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak terkena banjir, bisa kita periksa, kita pastikan bahwa komponen-komponen metal yang ada pada mesin serta di tempat-tempat yang susah dibersihkan, pastikan tidak ada karat dan sisa lumpur yang melekat. Oke. Nah, bagian mesin sudah kita periksa ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian yang lainnya ya. Oke, kita periksa semuanya. Nah, bagi yang mencari mobil bekas dengan kapasitas ini bisa 8 penumpang ya. Jadi mobil Serena ini bisa 8 penumpang, termasuk mobil yang premiumnya, yang mewah. Walaupun tahun 2013 juga bentuknya masih stylish ya, karena memang boxy, tidak ada perubahan-perubahan sampai sekarang juga mobil-mobil boxy tetap seperti mobil boxy ini ya kan. Nah, kenyamanan juga termasuk yang oke. Terus hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus dealer Nissan pun juga tersebar ya di Indonesia. Nah, terus apa ya, luas ya, yang jelas kabin juga luas. Nah, mungkin Nissan Serena ini bisa menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Oke, sekarang kita periksa ke bagian ini, bagian tengah sama belakang sekalian. Nah, dia modelnya model tarik, jadi bisa dengan ditarik buka pintu, sama bisa dengan pencet tombol. Kita coba pencet tombol aja ya. Oke. Nah, oke, sekarang saya coba masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup lega. Nah, untuk headroomnya pun sendiri juga cukup lega, ada sejengkal ini. Nah, jadi enak. Kita pun juga punya anak juga yang masih kecil-kecil juga masih bisa jalan dengan nyaman. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian belakang dulu ya. Nah, kita periksa ke bagian belakang biar lebih enak. Nah, kita mulai dari belakang ya. Nah, ini posisi legroom juga masih ada sekitar 5 jari. Nah, di sini juga masih bisa dimajuin apabila mau dapat space kaki yang lebih besar. Cuman bagian yang tengah harus sedikit mengalah. Nah, sekarang kita mulai di bagian sini dulu. Nah, di sini bisa duduk 3 penumpang dewasa, bisa duduk di sini. Terus habis itu bangkunya juga cukup nyaman walaupun dia baris ketiga. Sandaran kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seatbelt 3 titik juga ada 3. Jadi cukup aman, 3 penumpang bisa ini. Nah, terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, cup holder, handle tangan. Terus habis itu ada kisi-kisi AC juga di kiri dan kanan nih bagian baris ketiga. Jadi tidak rebutan dengan yang di tengah. Sini ada handle tangan juga. Terus habis itu di bagian sini sama ada cup holder juga. Gelap ya. Nah, pokoknya ada cup holder di sini, sama di sini ada tempat penyimpanan juga. Oke. Nah, sekarang pelipatan bangkunya dia bisa 50-50 dilipat ke samping. Jadi untuk nambah space bagasi. Sedangkan tidak dilipat pun juga space bagasi di belakang juga cukup besar. Di sini ada lampu baca ya. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, pindah pun juga enak, orang dewasa pun juga pindah juga masih enak di sini. Nah, oke. Nah, di sini bisa duduk 3 penumpang juga di baris ketiga.
Nah, cuman untuk yang di tengahnya di sini ini ada, nah ini konsol di bagian tengah ini bisa kita tarik. Nah, kita tarik ke sini jadi ekstra bangku, jadi buat di tengah, jadi bisa duduk 3 orang jadinya di sini. Nah, terus habis itu sandaran kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu reclining yang jelas oke, esofik juga ada. Terus habis itu yang baris yang jok sebelah sini juga dia bisa digeser ke sini. Jadi kalau kita mau rapat duduknya dan berdua saja bisa. Jadi di bagian sini ada lorong, jadi kalau mau ke belakang juga bisa. Oke. Nah, terus ada handle tangan, ada kisi-kisi AC, ada pengaturan AC. Ini dia ada level pengaturan AC, auto juga bisa. Nah, ini buat mati nyalakan AC ya. Ini lampu baca. Terus habis itu di bagian atas ini juga ada handle tangan, ada kisi-kisi AC, ada lampu baca. Nah, di sini ada handle tangan juga buat naik, ada cup holder, terus ada ini tempat penyimpanan tapi tidak ada di sini. Nah, dia yang ada di sini tempat penyimpanannya ini. Di sini nggak ada ternyata. Nah, di sini ada tempat penyimpanan, sama di sini ada 2 cup holder sama tempat buat makanan, sama satu lagi di sini 2 cup holder tambah tempat makanan. Oke. Nah, terus ini LCD TV di bagian tengah ini sama pemilik sebelumnya sudah diganti dengan layar yang lebih besar. Nah, cukup besar, enak jadinya kalau mau nonton untuk penumpang ya, apalagi kita pasti pakai jasa pengemudi juga cukup nyaman. Jadi layarnya besar sekali. Oke. Nah, oke. Sama ini. Nah, di sini juga ada cry ya, jika kita mau nambah privacy apabila kita nggak mau terganggu oleh ini ya, pemandangan di luar seperti itu. Oke. Nah, ini handle tangan juga ada, sudah ada airbag juga di bagian sini buat di samping kiri kanan. Nah, kita tutup bisa dengan pencet atau bisa dengan sini juga ditarik begini juga bisa ketutup. Oke. Sekarang kita lanjut, pengisian bensin ada di sebelah kanan. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang di sini ada spoiler belakang, kacanya juga besar bagian belakang, sudah dilengkapi dengan defogger, ada wiper belakang, terus habis itu ada 2 sensor parkir sama kamera mundur ya di sini. Oke, sekarang kita buka saja nih pintu bagasi. Nah, di pintu bagasi ini pun juga bisa kita periksa nih, pastikan bahwa sealer pintu bagasi masih oke ya, untuk memastikan kondisi pintu aman. Bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih aman, tidak bekas reparasi. Nah, space bagasi juga cukup besar. Pengalaman saya menggunakan Serena ini bisa kopor yang paling besar di sini. Di sini bisa kopor medium, terus habis itu masih bisa ada ransel-ransel ditaruh tanpa mengganggu penumpang baris ketiga. Jadi kalau travel keluar kota juga cukup nyaman. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan juga di bagian bawah nih. Nah, buat ekstra penyimpanan. Terus sudah oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian samping sini. Nah, ini ban juga. Nah, ini ban juga masih ada 70% lebih masih ada. Nah, terus sekarang kita periksa di sini. Kita buka nih. Bisa dengan tarik bisa. Nah, oke. Nah, ini. Nah, saya lupa di sini nih ada sealer juga di bagian pintu sini. Jadi bisa kita periksa juga nih sealer. Pastikan bahwa di bawah juga ada. Pastikan bahwa sealer pintu masih oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kita periksa di bagian sini ya. Oke. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Di sini sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah, ini sealer pintu. Oke, nah ini bagian depan. Sekarang kita periksa di dashboard ya satu persatu. Oke, sekarang saya masuk ke dalam. Nah, untuk setir, dia setir di sini ada pudar-pudar karena pemakaian ya. Cuman kalau secara jahitan juga masih bagus. Bagian-bagian tengah masih oke. Di sini ada kontrol buat cruise control ya. Cruise control. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat lampu sen, lampu fog lamp, lampu dim ya, serta lampu besar, lampu kecil. Di sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah, di bagian sini tengah juga ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, terus di bagian bawah sini ada buat kontrol ini nih, buat mati nyalain
power door yang di samping ya, yang sliding. Oke, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ada kisi-kisi AC. Nah, ini dia piano black. Di bagian tengah ini ada tombol lampu hazard. Nah, TV-nya ini dia sudah diganti dengan Android ya, sama pemilik sebelumnya. Jadi nonton YouTube segala macam juga bisa. Oke. Nah, terus di sini pengaturan AC-nya dia sudah digital, sudah auto climate control. Nah, cuman dia masih single zone ya. Nah, di sini ada pengaturan buat kecepatan angin AC, sini ventilasi dalam luar, ini buat nyala matikan AC bagian belakang. Di sini ada mode arah semburan angin AC, sini ada mati nyalakan AC, ada mati nyalakan yang dingin aja jadi panas aja, angin saja nih di sini. Nah, ini buat auto climate control, fog lamp depan defogger depan, defogger belakang, ini buat pengaturan suhu. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan kecil. Nah, ini remote juga masih ada remote. Nah, di sini tuas matic-nya, ada shift lock-nya juga ada, tombol start stop engine button. Nah, di bagian sini ada cup holder buat 2, sama buat naruh-naruh barang juga bisa. Nah, terus di sini ada ini colokan 12 volt. Sama di sini ada tempat penyimpanan juga kecil nih di bagian bawah. Nah, oke. Nah, di bagian samping sini ada di bagian tengah di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, terus habis itu ini ada senderan tangan 2, sama di bagian sini ada kunci seat belt. Nah, di sini kunci seat belt juga bisa kita periksa nih. Kalau ada karat atau sisa lumpur di bagian dalam sini berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke. Nah, sekarang kita periksa lagi di sini. Ini ada tempat penyimpanan tertutup, kisi-kisi AC, ada tweeter tambahan, ini penyimpanan terbuka, laci, penyimpanan tertutup. Di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bagian atas ini ada handle tangan, terus sun visor, ada cermin tapi belum ada lampu, ada tutupnya. Di sini ada lampu baca, spion tengah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Terus di bagian sini ada sun visor bagian supir, ada cerminnya juga dan ada tutupnya juga. Ada cup holder juga di bagian sini sama tempat penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di Zal Motor ya, yaitu Nissan Serena 2.0 Highway Star Matic tahun 2013. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, harga mobil, deskripsi mobil lengkap tercantum di keterangan video ini ya di bawah. Jadi tinggal diklik saja, dilihat secara lengkap bisa. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga nih, jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive dulu. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita mau. Terus habis itu bisa kita periksa juga performa mesinnya, bisa kita periksa kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih. Nah, kita posisinya pas di hook ya, di hook. Stok kita juga banyak tuh, sampai ke seberang-seberang sini juga masih ada tuh, sampai ujung sana. Jadi stok banyak, bebas milih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Oke. Nah, area kami terletak di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi, atau yang sering dikenal dengan nama POS ya, POSH. Gerbang utamanya di sini menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, nah pas di hook. Oke, area parkir luas jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum. Terus follow juga ya di sosmed kami, ada di Facebook, ada TikTok, Twitter, YouTube, apalagi satu lagi ya, Instagram. Nah, oke. Nah, terus di akhir video ini
Saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain, terus habis itu playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.